NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku tercinta. Jumpa kembali di hari Jumat 4 Juni 2021. Tentunya kita akan selalu melihat progres pengerjaan sirkuit kebanggaan kita, yaitu sirkuit Mandalika. Pengaspalan. Ya, inilah pengaspalan di bagian tikungan ke-10 di area run-off ya. Diperkirakan kemarin akan melakukan pengaspalan di bagian outer line, karena diharapkan kemarin untuk area run-off dari tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-11 itu selesai. Ternyata sahabat tidak selesai. Jadi untuk penyelesaian run-off dari tikungan ke-9 menuju tikungan yang ke-11 dilakukan hari ini. Jangan lupa sebelum menonton video lebih lanjut, pastikan sahabat sudah bisa membantu saya ya, dengan cara subscribe, like, dan juga silahkan share video ini ke sosial media Anda apabila diperlukan. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Kurang lebih kondisinya seperti ini sahabat pengaspalan untuk hari ini di area run-off di tikungan ke-10 yang berbelok ke arah kanan. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan NKRI Atasiki atau bagi yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit ini, bahwa ada tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai, yaitu 2 tikungan. Nah, inilah tikungannya, yaitu tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11. Coba kita mundur sahabat. Kita bisa melihat di sebelah kanan tikungan itu ada bukit. Nah, inilah bukit yang digadang-gadang akan menjadi spot nonton yang paling menakjubkan, karena memang dari sinilah kita akan bisa menonton balapan sekaligus kita bisa melihat panorama Pantai Kuta Mandalika yang sangat indah. Jadi saya sarankan apabila sahabat ingin menonton live nanti untuk gelaran balapan MotoGP, bisa nanti menonton dari tikungan ke-10 tepatnya di atas bukit. Sirkuit yang panjangnya 4,31 km kini hanya menyisakan beberapa ratus meter lagi mungkin untuk pengaspalan di bagian service road, baik itu service road bagian luar maupun service road bagian dalam. Seperti ini service road di bagian tikungan ke-11 sahabat sudah mulus dan sudah dilakukan penghamparan atau frame coating ya. Sudah diberikan cairan dasar pengaspalan, tinggal langsung nanti diaspal untuk langsung tersambung dengan service road bagian kiri di tikungan yang ke-12 yang sudah lebih dulu diaspal. Dan ini adalah merupakan pengerjaan pengoneksian drainase wish beton yang sangat besar yang berada di tikungan yang ke-11. Lanjut sahabat untuk melihat di tikungan yang ke-12. Nah, seperti inilah di bagian outer line tikungan ke-12. Ada pengerjaan di sini, truk yang membawa frame coat ya, sudah bersiap-siap, dan di sini ada grader yang sedang melakukan perataan pemadatan. Kemudian sepertinya nanti akan langsung ini dilakukan frame coating. Dan kemudian ini masih sama dalam pengerjaan pengoneksian atau penyambungan sistem drainase wish beton. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan NKRI Atasiki atau bagi yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini dibangun di kawasan KEK Mandalika atau kawasan ekonomi khusus Mandalika.
yang mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Namun perlu diketahui sejarahnya bahwa kemarin sirkuit ini akan dibuat 19 tikungan. Namun setelah bos MotoGP Carmelo Ezpeleta meminta untuk mengurangi 2 tikungan, hingga sekarang hanya tinggal 17 tikungan. Dengan alasan kalau terlalu banyak tikungan, menurut Carmelo Ezpeleta akan terlalu banyak mengandung resiko untuk para rider. Kemudian diganti dengan trek lurus agar memudahkan untuk melakukan overtaking. Begitu menurut Carmelo Ezpeleta. Sedangkan kawasan wisata Mandalika ini adalah 1035,67 hektar, sahabat, yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Pujut. Nah, kawasan ekonomi khusus Mandalika ini ditetapkan melalui PP Pemerintah nomor 52 tahun 2014. Kemudian Mandalika ini termasuk dari 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional. Di antaranya ada Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado, Likupang, Bitung. Ketika sudah selesai nanti, sirkuit ini akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk para penonton. Kemudian ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Kemudian nanti juga akan dibangun hospitality suite yang mampu menampung 7.700 penonton. Belum termasuk ada 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang terletak di tepi pantai Kuta Mandalika. Kemudian sirkuit Mandalika ini dilengkapi dengan 2 terowongan, sahabat, atau 2 tunnel. Yang pertama, tunnel itu dibangun di ujung trek lurus. Jadi mempunyai panjang 65,57 meter, kemudian lebarnya 12 meter, dan ketinggiannya 7 meter yang berada di utara sirkuit. Sementara untuk tunnel atau terowongan yang kedua yang dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8 dengan panjang 117,77 meter, lebar 12 meter, dan ketinggiannya sama 7 meter. Sementara lokasinya berada di selatan sirkuit. Fungsi kedua tunnel ini sama, sahabat, untuk mobilisasi atau untuk keluar masuk zona sirkuit ya, bagi para penonton atau para pengunjung, dan juga bagi pengangkutan logistik yang dibawa ke sirkuit Mandalika. Jadi sekalipun balapan sedang berlangsung, para penonton tidak akan terganggu dan tidak akan mengganggu balapan. Jadi bisa bebas hilir mudik keluar masuk zona sirkuit. Sementara yang kita lihat di depan ini adalah merupakan pengeboran di bagian race control ya. Dan ini adalah merupakan area pedok, dan ini merupakan pembuatan badan jalan yang nantinya akan masuk ke dalam pedok. Nah, kita lihat di sini, sahabat, ya, begitu banyak sekali pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika, terutama pemokusan untuk saat ini adalah untuk penyambungan drainase dan untuk penghamparan, pemerataan, dan juga pengaspalan di bagian outer line dan juga di bagian inner line. Jadi untuk pengaspalan yang kedua dan yang ketiga di main track atau di trek yang utama, karena memang trek yang utama akan dilakukan 3 lapis aspal. Nah, menurut kabarnya setelah nanti terhubung untuk seluruh outer line dan inner line, baru akan dilakukan pengaspalan untuk tahap yang kedua dan tahap yang ketiga. Sementara yang kita lihat di sini adalah merupakan pembuatan pondasi ya untuk pagar pembatas antara tribun dan lintasan. Dan di sebelah kanan trek lurus ini nantinya akan dibangun tribun, sahabat. Nah, inilah tunnel yang pertama yang kita tadi bicarakan yang mempunyai panjang 65,57 meter, bahwa di sini sudah dilakukan penyedotan air namun masih belum semuanya surut, sahabat. Dan untuk pemasangan pompa juga sudah mulai dikerjakan. Sementara ada pengerjaan di bagian trek yang utama di sini adalah merupakan pembongkaran atau perbaikan di sistem drainase hauraton.
Baik, lanjut sahabat, kita melihat di ujung trek lurus panjang 700 meter ini, dan kita lihat di sini masih ada perbaikan untuk sistem drainase hauraton. Kemudian di samping kiri di sini ada pengerjaan untuk sistem drainase juga, dan kita langsung melihat di tikungan yang pertama, yaitu tikungan yang berbelok ke arah kanan, di mana di sini sedang dilakukan pembuatan area curb ya, sedang dilakukan pembetonan. Kemudian kita lihat di sini untuk penanaman rumputnya masih belum berubah seperti ini. Kemudian di bagian kanan lintasan utama juga sudah dilakukan pemberian frame coat atau cairan dasar pengaspalan. Dan kita lihat di sini untuk pembuatan curb masih belum selesai ya, masih hampir sebagian lagi. Kemudian ini di bagian sisi kiri outer line, dan ini merupakan pagar pembatas atau disebut juga dengan concrete barrier yang sudah dipasang. Kemudian di sebelah sampingnya tadi adalah merupakan pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Nah, seperti ini sahabat kondisi di tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua dan juga tikungan yang ketiga. Baik, lanjut sahabat untuk melihat di titik pengerjaan lainnya ya. Nah, inilah tikungan yang kedua, kita lihat. Dan kita akan berbelok ke arah kanan, dan ini adalah merupakan pengerjaan di bagian drainase. Jadi bagi sahabat yang baru bergabung, bahwa di tikungan yang keempat ini ada drainase yang sangat besar yang memotong lintasan. Nah, ini ujungnya ya, ujung drainase yang memotong lintasan, kemudian langsung diteruskan ke drainase yang dibuat. Dan drainase ini nantinya akan langsung terhubung dengan drainase yang berada di tikungan ke-11 ya. Nah, seperti ini sahabat kondisinya di tikungan yang kelima. Nah, inilah merupakan tikungan yang kelima, dan tidak banyak pengerjaan di sini di tikungan yang kelima. Namun masih tetap untuk pemokusan pengerjaan di bagian sisi kiri outer line, yaitu untuk pembuatan sistem drainase. Jadi drainase yang ada di sirkuit Mandalika ini benar-benar banyak sekali, karena dianggap bahwa drainase itu memang sangat perlu dan sangat penting, sehingga nanti setelah drainase ini selesai diharapkan air yang ada di sirkuit Mandalika itu akan mengalir dengan tepat ya, mengalir dengan sempurna, sehingga nanti sirkuit ini tidak akan terjadi genangan air atau tidak akan terjadi banjir. Lanjut menuju tikungan yang ke-6 dan tikungan yang ke-7 untuk penanaman rumput di sini. Untuk penyambungannya ya, di sini kita lihat ada penyambungan penanaman rumput, namun masih belum dilakukan perataan sahabat. Dan penyambungan itu adalah merupakan drainase juga yang memotong lintasan. Jadi drainase yang memotong lintasan berada di ujung trek lurus, di tikungan yang keempat, di tikungan yang ke-6, dan kemudian di tikungan yang ke-11 dan juga tikungan yang ke-13 dan ke-14. Nah, inilah untuk tunnel yang kedua sahabat, yang mempunyai panjang 117,77 meter tadi. Kemudian masih terfokus di sebelah kanannya pemasangan atau pembuatan drainase juga yang terhubung dengan drainase wis beton yang cukup besar di depan, yaitu di tikungan yang ke-9 dan tikungan yang ke-10. Sementara ini adalah merupakan area gravel yang sudah dihamparkan biotek. Kita lihat di sini masih tetap seperti kemarin, belum ada gundukan-gundukan kerikil, masih tetap penghamparan biotek ya. Dan inilah hasil pengaspalan hari kemarin di bagian runoff tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Kemudian di sebelah kiri di outer line ini adalah merupakan pengaspalan yang dilakukan 2 hari kemarin, yang masih berwarna hitam pekat sahabat ya. Masih berwarna hitam pekat di sini. Kemudian kita langsung lanjut ke tikungan yang ke-10, di mana hari ini sedang dilakukan pengaspalan untuk menyambung bagian runoff yang belum selesai kemarin di aspal. Baik sahabat, demikianlah video yang bisa saya berikan dan narasi yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya atau kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada koreksi silahkan dikoreksi, disimpan di kolom komentar, ataupun bagi sahabat yang mengetahui persis tentang bagaimana pengerjaannya atau apa saja yang mau dikerjakan dan capaian apa saja yang sudah dicapai di sirkuit ini, silahkan sahabat bisa menambahkan di kolom komentar. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.